Jadi kalau secara fisik berlebihan sholatnya, boleh tambahan sholat sunnahnya. Berlebihan dari puasa wajib ditambahi dengan puasa Sunnah. sunnahnya. Umpamanya biasanya baca Quran, Arabnya ditambahi dengan baca tafsirnya. Nah, itu boleh sebenarnya. Secara fisiknya boleh. Tetapi jangan berlebih-lebihan, ini adalah hakikatnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bersilaturahim, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini. Bersama dengan pemirsa di rumah juga, saya Irfan Hakim bersama dengan Ustaz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Ini jamaah datang sudah dari tengah malam, dari subuh pagi buta sudah hadir ya Bu ya. Saya absen satu-satu. Ada yang datang dari Al-Azkiyah Cisauk Tangerang. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Selanjutnya Sunan Kalijaga Pekalongan. Selanjutnya Miftahul Jannah Cepatan Tangerang. Al-Aqsa Cirebon. Rosnia Al-Ahmad BNR Bogor. Selanjutnya Nur Mubarok Purwakarta. Subhanallah, semangat semuanya, tepuk tangan Ibu. Wah, ini banyak juga yang belum bisa masuk ke studio ya. Ada di luar, jadi mohon bersabar. Alhamdulillah juga yang sudah masuk, manfaatkan kesempatan ini. Ini makin lama makin maju-maju, ntar ibu-ibu di sini nih. Ustaz di sini, ibu-ibu di sini nih. Assalamualaikum. Saking dekatnya. Jadi terasa Ustaz Danu semakin dekat dengan kita ya. Jadi walaupun tidak hadir di sini, kedekatannya mudah-mudahan juga terasa. Ketika Ustaz Danu di sini mendoakan jamaah yang sedang konsultasi ataupun curhat, diaminkan juga walaupun jauh nun jauh di sana ya. Insya Allah juga sama-sama kita berdoa dikabulkan doa yang kita panjatkan. Ibu saya ada pantun, mau nggak? Ke Pasar Senen bareng Pak Burhan. Cakep. Diajak makan bakso urat. Janganlah kita berlebih-lebihan. Jika tidak mau merugi di akhirat. Cakep. Ini Pekalongan semangat sekali nih. Janganlah berlebih-lebihan. Betul Ustaz? Itu tema kita hari ini. Apapun kalau berlebih-lebihan buruk akibatnya. Apapun. Makanan, misal makanan saja. Gula bagus, garam bagus secukupnya kalau masak ibu-ibu ya. Tapi kalau masaknya sayur sepanci, garamnya sekotak, bus. Berlebih-lebihan. Waduh, bahaya buat kesehatan juga. Dan tidak bisa dinikmati. Itu makanan, apalagi hal lain. Betul Ustaz? iya, insya Allah seperti itu. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita janganlah berlebih-lebihan. Sebenarnya persoalannya bukan secara fisiknya, tapi adalah akibat dari berlebih-lebihannya sebenarnya. Jadi kalau secara fisik berlebihan sholatnya, boleh tambahan sholat sunnahnya. Berlebihan dari puasa wajib ditambahi dengan puasa Sunnah. Umpamanya biasanya baca Quran, Arabnya ditambahi dengan baca tafsirnya. Tafsirannya. Nah,
itu boleh sebenarnya. Secara fisiknya boleh. Tetapi jangan berlebih-lebihan, ini adalah hakikatnya. Jadi nanti pada waktu kita secara fisiknya kita sudah aplikasikan, sudah kita kerjakan, ada satu hal yang selalu menyusup di antara hati kita. Tugasnya setan itu biasanya ada di hati kita. Yaitu apa? Kalau kita itu sudah mulai rajin tahajud, biasanya kita mulai mau pamer tahajudnya. Itulah tugasnya setan. Makanya setan itu ya bisa melihat kita jauh di sana. Itu maksudnya Allah di dalam Quran jauh di sana melihat itu sebenarnya jauh di dalam hati kita yang kita tidak akan tampak. Setan itu tidak akan tampak bahwa dia itu menyusup di hati kita. Jauh kelihatan jauh itu kita nggak bisa meraba maksudnya. Tapi memang tugas setan memang ditugasi oleh Allah untuk itu. Iya, dia Kesalahan setan ada dan menggoda manusia. Iya, dia sudah berjanji sama Allah Ta'ala akan mengganggu anak cucu Adam itu. Dalam Quran sudah diceritakan. Nah, mengganggu itu bukan bukan seperti itu. Jadi mengganggu itu hatinya istilahnya. Jadi bukan secara fisiknya, jadi hatinya. Nah, pada waktu seseorang berlebih-lebihan dari sisi, mohon maaf ya, dari sisi ibadah, ini biasanya paling nggak kuat. Ya, yuk tahajud yuk, begini. Iya. Misal habis tahajud baru Assalamualaikum, ambil handphone. Alhamdulillah sepertiga malam sudah kulewati. Gitu. Akhirnya sama semuanya ya. Jadi yang berlebih-lebihan itu itunya. Walaupun yang tahu ya diri kita sendiri, innamal a'malu binniyat juga ada yang katanya menyebarkan kebaikan dengan seperti itu. Emang tergantung orangnya juga sih ya. Kalau untuk dakwah mungkin bisa, tapi kadang-kadang untuk pamer gue tahajud loh, intinya itu. Ya memang yang tahu kan hanya dia sama Allah aja. Betul. Dia mau dakwah itu kan sebenarnya adanya nyelisip sebenarnya. Ada nyelisip di hati itu yang orang tidak akan pernah tahu nyelisip di hatinya itu. Betul. Kayak momennya menyebarkan. Dia hanya dikatakan sebarkan ini agar mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Dia udah nggak berpikir panjang, sebarin aja. Yang disebarin salah juga nggak tahu. Yang disebarin fitnah juga nggak tahu. Sebarin aja semuanya. Nah, akhirnya dia termasuk nanti bagian dari orang-orang yang mengikuti pimpinannya yang masuk neraka biasanya begitu. Masuk neraka dulu, baru nanti kalau seorang muslim, ya nanti pimpinannya keluar atau enggak keluar atau belum keluar atau nanti berapa ribu tahun keluar, ya ini baru ikut. Nah makanya kita belajar untuk lurus aja yang ringan-ringan. Boleh berlebih-lebihan dari sisi fisiknya boleh, tetapi belajar untuk menahan nafsu kita untuk tidak dibicarakan. Tapi kalau kita baca status orang, alhamdulillah bisa tahajud. Kita sebagai baca jadi, yudih, ria, sombong. Jangan gitu juga, berprasangka baik saja. Iya. Takutnya dia emang niatnya baik, jadi kita yang nggak baik. Iya, betul ya, Ustaz ya? Nah benar ini benar nih. Kayaknya pengalaman pribadi juga. Karena gini Ustaz, katanya gini, kita aja misal lagi berbuat nggak benar, misal kita lagi dugem, lagi di sini nih, itu disebarin santai aja. Kok pas lagi kita misal lagi pergi umroh, kok kita malu-malu untuk menyebarkan karena takut disangka ria. Itu kan urusan sendiri. Misal mudah-mudahan dengan posting, alhamdulillah nih saya umroh, ada yang tersentuh hatinya untuk ikut juga. Mungkin ya Ustaz ya? Iya mudah. Tapi tetap hati-hati juga. Tetap hati-hati loh itu takut. Karena itu nyelisip ya. Antara siar dengan sombong itu nanti nelisip. Iya. Tapi kalau memang itu kita, ya saya juga nggak tahu persis ya. Maksudnya itu adalah belajar untuk gimana caranya, ya Allah saya sebenarnya mau menceritakan tentang kebaikan, tapi mudah-mudahan Engkau jaga aku dari kesombongan ya Allah. Doa terus, mau begitu tuh doa beneran serius, menetapkan hati. Nanti kan ada yang menggerakkan, mau memposting atau mau tidak. Karena itu urusannya hati, takutnya seperti itu. Karena setan pun sekecil apapun celah bisa masuk. Nyusup, dia akan nyusup beneran. Betul. Dia akan nyusup, makanya seseorang yang diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya risiko besar kena setan sebenarnya. Risiko besar loh itu, sangat besar. Karena dia dilebihkan apanya, resikonya besar di situ. Kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan ilmu, harta dan lain-lainnya. Kelebihan istri juga. Iya juga.
Kalau itu kadang-kadang sembunyi-sembunyi. Oh iya ya. Oke deh. Yaudah kita istirahat dulu sebentar ya Ustadz ya. Ibu boleh istirahat dulu Bu? Oh boleh. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di sini di Siraman Kolbu. Sejukkan hati.